Anang gimana? Iya. Baik juga Terima ya? kasih. Alhamdulillah sehat nih Bang. Sehat, Alhamdulillah. meskipun Sehat, ngantuk-ngantuk sehat. habis nonton Piala Dunia kan. Iya, benar. Bang, ini terkait putusan pra peradilan kemarin ini masih kita bertanya-tanya kok kenapa kok dikabulkannya sebagian, apakah pra peradilannya itu kemarin diajukan banyak gitu kan klausulnya kok di vonisnya sebagian, ini mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa Iya. pendengar Trijaya. Jadi memang putusan kemarin itu kan adalah mengabulkan sebagian dan kemudian menolak yang selebihnya. Kenapa disebut sebagian? Karena memang kami itu sebetulnya memohonkan yang pokoknya. Yang pokoknya itu berkaitan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan. Kemudian juga selain kami memohonkan itu, kami juga memohonkan kepada turut termohon yaitu jaksa penuntut umum untuk tidak segera menyidangkan perkara tersebut. Oleh hakim dipandang permohonan itu nggak perlu. Kenapa? Karena sudah otomatis berlaku ketentuan pasal 163 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 bahwa dengan adanya permohonan pra peradilan maka pemeriksaan pokok perkara secara hukum pasti ditunda. Jadi kata hakim ya ngapain dimohonkan lagi gitu. Itu permohonan yang kemudian tidak dikabulkan. Kemudian permohonan lain yang juga tidak dikabulkan adalah sehubungan dengan permohonan ganti kerugian dan kemudian rehabilitasi nama. Nah, berdasarkan ketentuan KUHP yang baru, hakim memandang bahwa untuk permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi nama maka bisa dimohonkan paling telat adalah 14 hari setelah putusan pra peradilan kemarin. Jadi itu nanti kami mohonkan dengan permohonan pra peradilan yang lain. Kemudian juga berkaitan dengan pemeriksaan pokok perkara bahwa pra peradilan kemarin juga tidak menggugurkan pokok perkara. Ya, artinya pokok perkara yang sudah terregister di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya tetap adanya gitu. Sebetulnya itu adalah tambahan dari kami untuk men-challenge hakim aja. Tetapi objek utama kami sebetulnya bukan itu. Objek utama kami yang kemarin dikabulkan yaitu menyatakan tidak sah penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Karena kenapa kami men-challenge itu? Karena kami melihat dari awal bahwa alasan penangkapan, penahanan, dan kemudian penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya itu tidak punya dasar yuridis. Selain karena ada tendensi subjektif dari penyidik yang sebenarnya ya kita tahulah itu untuk mengentertain pelapor ya. Karena beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan penahanan, beberapa pelapor yang diwadahi oleh satu organisasi advokat itu kan sudah mengirimkan surat permintaan penangkapan penahanan dan penggeledahan. Ya, jadi menurut kami di negara hukum yang demokratis itu ya aparat penegak hukum tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan pelapor gitu loh. Selain memang karena dasar yuridisnya kuat. Nah itu yang kemudian kemarin menjadi alasan kami kenapa kami men-challenge itu. Dan alhamdulillah diterima permohonannya gitu loh, Mbak Ita dan Bang Anang. Baik, kalau untuk status tersangkanya sendiri tidak diajukan pra peradilan Bang atau bagaimana sih sebenarnya? Untuk status tersangka sendiri kami baru memulai untuk pra peradilan kedua, ya. Jadi memang kami membuat strategi hukum yang berbeda gitu. Dan barangkali ini juga mungkin tidak disangka juga oleh tim hukum Pak Jokowi bahwa justru di tikungan terakhir atau kita sebut kalau istilah balap formula itu mungkin di lap terakhir, kami justru mengambil langkah pra peradilan yang mungkin tidak pernah mereka nyangka gitu ya. Kenapa kami mengambil langkah pra peradilan di lap terakhir, yaitu ketika berkas sudah dinyatakan P21, kemudian sudah limpah ke pengadilan, karena di sana ada satu kaidah hukum yang kami jadikan sebagai fondasi kami untuk mengajukan pra peradilan, yaitu tadi pasal 163 ayat 1 P Undang-Undang KUHP yang baru bahwa tidak boleh dilakukan pemeriksaan pokok perkara sepanjang permohonan pra peradilan masih berjalan. Ini berbeda dengan KUHP yang dulu. Kalau KUHP yang dulu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, begitu berkas limpah ke pengadilan dan kemudian keluar registrasi perkara pidananya, maka permohonan pra peradilan itu secara otomatis digugurkan oleh undang-undang. Jadi memang dulu
rezim KUHP yang lama dengan yang KUHP baru ini jauh sekali dalam sisi penguatan lembaga pra-peradilan. Nah, ini yang kemudian kami lihat ini peluang gitu loh. Peluang dan sekaligus ini kebaikan hukum yang kami manfaatkan. Dan mungkin mereka juga tidak menyangka bahwa kami akan mengambil langkah pra-peradilan itu justru di leg terakhir sebelum kami masuk ke pokok perkara. Apakah itu melanggar hukum? Oh tidak. Kalau ini dianggap melanggar hukum, ya tentu tidak akan dikabulkan oleh pra-peradilan kemarin. Dan yang kedua, kalau ini juga tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, pasti Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan segera menjadwalkan pemeriksaan pokok perkara untuk Mas Roy. Tetapi karena ini rezim KUHP yang baru, maka kemudian pengadilan, kejaksaan, ya menghormati proses hukum ini. Makanya kalau kemudian ada pihak dari kubu sebelah yang mengatakan bahwa ini kami mengulur-ngulur waktu, kejaksaan dan pengadilan saja tidak punya argumentasi seperti itu gitu loh. Mereka itulah lembaga yang punya kewenangan hukum untuk memeriksa, untuk menuntut perkara ini, memeriksa, menuntut perkara ini, dan memutus perkara ini, mereka saja terima gitu loh. Karena memang desain hukum acaranya sudah berubah total untuk lembaga pra-peradilan gitu. Dan ini adalah satu terobosan hukum di era pidana, di era hukum pidana modern yang sudah diadopsi oleh Indonesia karena ada beberapa konvensi-konvensi internasional yang dijadikan sebagai rujukan hukum dalam KUHP yang baru. Ada dua sebetulnya konvensi internasional yang cukup signifikan, yaitu adalah UN Convention Declaration of Human Rights, atau kita sebut konvensi internasional terkait dengan hak-hak asasi manusia secara universal yang dibuat oleh PBB. Dan kemudian ada juga ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, yang di situ mengadopsi apa yang kita sebut dengan presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Dan kemudian di sana juga diatur beberapa ketentuan bahwa seseorang itu harus diperlakukan dengan baik meskipun statusnya tersangka, ya kan, tidak boleh diperlakukan tidak sesuai dengan proporsi perbuatannya. Nah, inilah yang kemudian diadopsi dalam sistem KUHP kita yang baru. Makanya semua lembaga penegak hukum, kejaksaan, kemudian juga adalah Mahkamah Agung atau melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ya menghormati pilihan hukum kami untuk mengajukan pra-peradilan. Nah, terkait dengan pra-peradilan kedua yang akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 10 ini, kami sudah masuk ke pokok perkara. Ya, apa yang kami uji? Yaitu penerapan pasal 32 Undang-Undang ITE karena itu ancaman pidananya berat, yaitu 8 tahun penjara. Kami menguji ini untuk dalam quote and quote ya, menantang Polda Metro Jaya, kita buka-bukaan bukti. Ya, apakah Anda melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 bahwa untuk menetapkan orang sebagai tersangka Anda harus punya minimal 2 alat bukti, dan 2 alat bukti itu bukan persepsi, bukan asumsi, tetapi 2 alat bukti yang sah. Ya, mana alat buktinya bahwa Mas Roy itu melakukan manipulasi dokumen elektronik. Ya, kami ingin buka itu di pra-peradilan dan kami ingin tantang Polda Metro Jaya dalam kapasitas sebagai penyidik. Ya, Anda menetapkan Mas Roy sebagai tersangka, apa buktimu gitu loh. Ya, jangan karena hanya potongan-potongan YouTube, kemudian juga adalah media-media mainstream ya, itu kemudian dijadikan sebagai alat bukti gitu. Tidak seperti itu. Manipulasi dokumen elektronik itu harus bisa dijelaskan adanya proses untuk meretas dokumen elektronik, adanya pencurian data digital dari laptop seseorang, kemudian harus dibuktikan ada saksi yang melihat ada pengerusakan dokumen elektronik. Dan mana dokumen elektronik yang dirusak itu mana? Tolong tunjukkan dalam pengadilan pra-peradilan. Nah, itu yang kemudian kami tantang di situ. Mbak Ita dan Bang Pak Abdul Ghafur, ini bisa dipastikan bahwa sidang yang di Jakarta Timur ini belum berlangsung selama pra-peradilan kedua ini diajukan oleh tim kuasa hukum ya? Oh ya, karena itu adalah konsekuensi logis. Begitu kami mengajukan pra-peradilan, maka rem yang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu otomatis difungsikan. Ya, kendaraannya nggak bisa jalan dulu tuh. Iya. Harus direm dulu. Sampai Kenapa? ada vonis Karena di pra-peradilan ya, Bang Abdul Ghafur ya. Iya, yang sampai kedua. Kemudian ada putusan pra-peradilan dan kita nggak tahu apakah akan ada pra-peradilan ketiga lagi, apakah akan pra-peradilan keempat lagi dan seterusnya gitu. Karena itu tidak dilarang oleh undang-undang. Bahwa itu adalah bagian dari strategi kami, itulah yang kita sebut strategi berhukum. Iya. Boleh. Karena itu adalah wadah untuk seseorang membela diri,
kemudian membela hak-haknya sebagai orang tersangka, itu tidak dilarang oleh undang-undang. Jadi kalau menurut saya ya kubu sebelah nggak perlu ketar-ketir gitu loh. Ya kita wait and see aja dan kita hormati proses hukum ini karena ya itulah kebaikan KUHP yang baru. Itulah pentingnya kenapa Indonesia melakukan reformasi hukum pidana. Ya, karena hal-hal yang seperti ini yang kemudian diwadahi oleh KUHP yang baru dan diadopsi di dalam KUHP yang baru, sehingga penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan itu harus dilakukan dengan proper, dengan hati-hati, dengan bukti yang kuat, bukan karena ada pesanan politik, bukan karena yang pelapor ini adalah mantan Presiden Republik Indonesia, sehingga yang penting tetapkan dulu sebagai tersangka, soal bukti nanti kita uji di pengadilan. Lah, kalau narasi itu yang dibangun atau cara kerja penyidik seperti itu, maka menurut saya adalah yang dirugikan adalah justru warga negara, yang seharusnya warga negara itu dilindungi oleh aparat penegak hukum gitu loh. Ini juga jadi pembelajaran warga negara Indonesia lainnya ya Bang ya, karena ternyata pra-peradilan itu bisa dilakukan dan sah secara hukum di KUHP yang baru begitu ya Bang ya? Iya betul Mbak Ita, jadi gini, kami mengajukan permohonan pra-peradilan mungkin sudah yang kedua ini, bukan mungkin lagi, tapi yang kedua dan mungkin nanti yang ketiga dan mungkin nanti yang keempat dan mungkin nanti yang kelima. Ini adalah suatu laboratorium hukum yang baru. Ya, kami menganggap bahwa ini bukan hanya untuk kepentingan Mas Roy, tetapi begitu kita masuk dalam suasana hukum acara pidana yang baru dan tidak ada larangan dari sisi pengadilan, dari sisi hukum dan pengadilan, kejaksaan juga menghargai itu, ya saya kira ini menjadi pembelajaran buat semua warga negara dan ini juga jadi kesempatan kepada warga negara yang lain yang mungkin ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara lain, bisa juga mengajukan langkah-langkah seperti yang kami ajukan, sepanjang itu legal, sepanjang itu sah dan itu tidak ada istilahnya adalah pelanggaran hukum atau apalagi penyeludupan hukum, tidak, karena yang kami lakukan itu adalah ya memang karena rezim hukum acara pidana kita sudah berubah signifikan, terutama untuk penguatan lembaga pra-peradilan. Iya, Bang Abdul Ghafur, mungkin kasih penjelasan ke pendengar, pemirsa maupun kita nih yang biasanya kan kita taunya pra-peradilan itu hanya sekali dan pra-peradilan itu diajukan hanya untuk penetapan tersangka. Nah, ini karena ada KUHP yang KUHP yang baru ini kan jadi bisa banyak kan itu tadi Bang Abdul. Iya. Oke, jadi gini, Bang Anang ya, Mbak Ita ya. Ini bagus juga nih. Jadi lembaga pra-peradilan itu yang berbeda antara dulu dengan yang lama ada dua. Yang pertama adalah kompetensi. Kompetensi itu artinya kewenangan lembaga pra-peradilan. Dulu di KUHP yang lama, lembaga pra-peradilan itu ketentuannya diatur dalam pasal 77 KUHP yang lama. Ya, yaitu hanya untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka, penangkapan penahanan, kemudian penghentian penyidikan, penghentian penuntutan. Ya. Tetapi kita masuk di dalam KUHP yang baru yang diatur kewenangannya dalam pasal 158, ini didesainnya penambahannya cukup signifikan. Bukan hanya penangkapan penahanan, bukan hanya penetapan tersangka, tetapi juga penyitaan, penggeledahan. Kemudian juga bukan hanya penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, tetapi ada pembantaran laporan kepolisian. Jadi kalau warga negara melaporkan sesuatu, kemudian atau dilama-lamain gitu ya, istilah gampangnya gitu, maka orang yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan itu bisa melakukan permohonan pra-peradilan. Dan yang terbaru lagi dalam permohonan pra-peradilan berdasarkan pasal 158, itu juga seseorang yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan bisa mengajukan namanya permohonan ganti kerugian sejumlah rupiah. Itu satu terobosan yang dahulu di pra-peradilan yang dulu itu nggak ada hal-hal seperti itu gitu. Nah, begitu kita masuk di lembaga pra-peradilan yang baru ini di pasal 158, kewenangannya diperluas oleh negara gitu loh. Karena apa? Karena tadi perlindungan terhadap HAM itu semakin hari semakin kuat gitu. Ya, mungkin undang-undang lama ya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dibuat di zaman Pak Harto itu ya, setelah Indonesia merdeka, setelah pergantian presiden dari Soekarno ke Soeharto, ya kita kan rezimnya masih menggunakan rezim hukum pidana lama gitu loh. Ya kan? Belum berkembang pemikiran-pemikiran perlindungan terkait dengan HAM. Terus kemudian adalah penegakan hukum pidana modern itu tidak lagi hanya sekedar untuk memenjarakan, tetapi ada rehabilitasi, ya kan? Ada prinsip kemanusiaan di dalam penegakan hukum pidana. Nah, ini yang kemudian diadopsi di dalam KUHP yang baru sehingga kewenangan lembaga pra-peradilan itu diperluas. Dan hal yang kedua yang berbeda lagi adalah
soal waktu mengajukan pra peradilan. Kalau dahulu itu biasanya ada trik dari jaksa penuntut umum, ya. Begitu dia terima berkas perkara dan kemudian dinyatakan P21, dia melihat bahwa ada gelagat tersangka atau calon terdakwa ini mau mengajukan pra peradilan, maka kemudian dia buru-buru meregistrasi perkara di pengadilan negeri, sehingga begitu ada permohonan pra peradilan itu otomatis gugur. Nah, di KUHP yang baru ini nggak diatur begitu. Di KUHP yang baru, meskipun jaksa sudah melimpahkan berkas perkara dan sudah keluar nomor registrasi perkaranya, begitu diajukan pra peradilan, maka remnya harus berfungsi, yaitu harus dihentikan dulu sementara waktu. Inilah desain hukum yang baru. Inilah yang kita sebut dengan reformasi hukum pidana nasional menjadi hukum pidana yang lebih humanis. Dan kami melihat bahwa ya dengan pra peradilan yang kemarin kami lakukan, ya justru ini menegaskan bahwa penyidik dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya sangat tidak menerapkan semangat, spirit, filosofi daripada hukum pidana modern Indonesia yang tujuannya bukan hanya balas dendam seperti kita punya KUHP Belanda dulu, Wetboek van Strafrecht, ya kan? Tapi karena kita sudah punya KUHP baru, kita sudah punya KUHP baru, seharusnya semangat dan spirit itu dijaga. Makanya kemarin, kenapa permohonan kami diterima? Karena berdasarkan pertimbangan hakim mengatakan bahwa tidak ada urgensi untuk melakukan penangkapan dan penahanan sepanjang tersangka tersebut masih kooperatif. Ya. Kemudian yang kedua, para tersangka ini juga sudah diikat komitmennya dengan wajib lapor. Dan mereka dalam melakukan wajib lapor berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak pernah mangkir dari kewajiban hukum tersebut. Sehingga hakim melihat bahwa meskipun Anda punya kewenangan, yaitu Polda, Anda punya kewenangan untuk melaksanakan KUHP, tetapi kewenangan Anda sewenang-wenang. Itu kemarin pertimbangan majelis hakim pra peradilannya. Makanya kemudian Polda Metro Jaya dikalahkan. Nah, ini juga sekaligus jadi pembelajaran juga bahwa aparat penegak hukum meskipun punya kewenangan diberikan oleh undang-undang, tetapi kewenangan itu tidak boleh sewenang-wenang, kewenangan itu tidak boleh melanggar hak seorang tersangka meskipun statusnya sebagai tersangka, karena hak-hak itu dilindungi oleh undang-undang juga gitu. Kan kita punya asas namanya presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Kemudian juga ada asas keseimbangan di dalam KUHP yang baru. Jadi tersangka itu juga diperlakukan seimbang gitu sesuai dengan porsi perbuatan. Masa suatu perbuatan pencemaran nama baik, fitnah yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat di dalam pergaulan dan hidup sehari-hari, masa harus ditangkap, ditahan layaknya seperti perbuatan pidana pelaku tindak pidana teroris gitu misalnya, atau yang mengancam keamanan negara. Ini kan pencemaran nama baik dan fitnah yang perbuatannya juga belum terbukti gitu loh, masih persangkaan gitu. Tetapi pas dilakukan penangkapan pagi-pagi seolah-olah ini kebutuhannya mendesak, kalau tidak ditangkap ini akan meresahkan bangsa dan negara. Ini tindak pidana apa gitu loh. Makanya kemarin itulah kami challenge di pra peradilan dan hakim menerima argumentasi hukum kami. Baik Bang Abdul, terakhir apa yang akan selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum juga ini Bang terkait dengan pra peradilan berikutnya? Oke, hari Jumat itu kami menyampaikan atau kami akan membacakan permohonan pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sudah keluar jadwalnya, hakimnya juga sudah ditunjuk. Berarti yang terjadi kemudian adalah berkas perkara yang sudah dilimpahkan jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur harus ditunda dulu. Artinya remnya aktif kembali ya. Dan kemudian ya kami akan melakukan pembuktian lagi untuk memperkuat dalil-dalil kami. Kami sudah ada sudah ada ahli, kemudian sudah ada beberapa saksi juga, dan kami juga sudah ada bukti-bukti surat juga. Ya, kemudian nanti kita tinggal lihat apa yang akan dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Karena kemarin di sidang pra peradilan yang pertama justru ahli yang mereka hadirkan itu telak juga yang harusnya membela mereka, tapi pada akhirnya begitu dikuliti dalam persidangan, ya akhirnya menyalahkan Polda juga gitu loh. Meskipun dia begitu keluar di setelah selesai sidang, dia kompres dengan Polda, dia menjelaskan lagi maksudnya, tapi kan pernyataan dia kan sudah dicatat dalam fakta persidangan gitu. Baik, Bang Abdul, terima kasih sekali lagi waktunya pagi hari Sama-sama, ini sudah terima kasih, sehat selalu Bang Abdul Sangaji. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pendengar dan juga pemirsa Trijaya, itu tadi dia penjelasan lengkap ya dari kuasa hukum Roy Suryo, ada Bang Abdul Ghafur Sangaji, yang ini juga sebuah pengetahuan baru juga buat kita ya Cak ya, tentang KUHP yang baru.